Adil Kak Talino Bajuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Perkenalkan, nama saya Kristina Aditya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ICT sebagai media pembelajaran. Nah, di era digital ini teknologi sudah sangat penting dalam kehidupan kita, termasuk dalam pendidikan. Nah, di video kali ini kita akan memahami apa itu ICT, jenis-jenisnya, kelebihan dan kekurangannya, serta peran guru dalam ICT. Pertama, kita bahas dulu nih pengertian dari ICT. ICT itu apa sih? ICT atau Information and Communication Technology atau yang biasa kita kenal dengan sebutan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan teknologi yang digunakan untuk mengakses informasi, mengolah data, menyimpan informasi, dan menyajikannya kembali. Nah, dalam dunia pendidikan, ICT digunakan sebagai media pembelajaran yang membantu guru dalam mengajar dan murid dalam belajar yang digunakan di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, contohnya seperti komputer, laptop, proyektor, dan platform pembelajaran online lainnya. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama ada video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini digunakan untuk membantu murid dalam memahami materi yang ditampilkan guru di dalam kelas melalui visual dan audio. Nah, contohnya seperti video dari YouTube. Yang kedua, platform e-learning. Platform e-learning itu apa sih? Platform e-learning adalah aplikasi atau perangkat lunak berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk proses belajar mengajar secara daring. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan tugas dan berbagi materi pelajaran. Contohnya seperti Google Classroom. Yang ketiga, kuis digital. Nah, kuis digital ini digunakan untuk menguji pengetahuan murid melalui metode evaluasi atau permainan interaktif berbasis teknologi. Contohnya seperti Kahoot, Quizzes, dan Google Forms. Sekarang kita bahas kelebihan ICT dalam pembelajaran. Yang pertama, mendukung pembelajaran mandiri bagi murid. Nah, dalam ICT ini, murid bisa belajar mandiri tanpa menunggu penjelasan dari guru melalui teknologi ini. Contohnya seperti murid bisa mencari materi lewat teknologi, mengerjakan soal latihan sendiri, dan lain sebagainya. Yang kedua, membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Nah, jika guru menampilkan sebuah video, animasi-animasi atau kuis-kuis digital kepada muridnya, nah ini akan membuat murid dapat lebih tertarik nih untuk belajar dan tidak cepat merasa bosan di dalam kelas. Yang ketiga, bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, mempermudah mencari materi dan mengerjakan tugas. Nah, dalam ICT ini, guru maupun murid bisa mencari berbagai sumber materi dengan cepat melalui teknologi ini. Dan selain itu, mengerjakan tugas juga bisa cepat dan lebih mudah. Yang kelima, menyediakan berbagai bentuk materi seperti teks, gambar, maupun audio. Nah, dalam ICT ini, materi bukan hanya menyajikan dalam bentuk tulisan atau teks, tetapi juga dalam bentuk gambar, video, maupun audio. Nah, untuk guru yang ingin menampilkan materi, maka disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan murid yang dalam kelas. Misalnya, bagi murid yang menyukai membaca, maka akan diberikan teks. Dan bagi murid yang menyukai mendengarkan, maka akan ditampilkan audio. Dan bagi murid yang menyukai pembelajaran melalui visual, maka akan ditampilkan gambar atau video. Yang keenam, memudahkan komunikasi antar guru dan murid secara online. Nah, dengan adanya ICT ini, komunikasi tidak harus tatap muka, tetapi bisa membantu komunikasi antar guru dan murid melalui WhatsApp, email,
Google Classroom maupun platform pembelajaran online lainnya. Nah, ini dapat membantu guru dan murid saling mengirimkan pesan secara cepat, bahkan bisa mengirimkan materi atau tugas dengan mudah melalui teknologi ini. Namun, selain kelebihan, ICT juga memiliki beberapa kekurangan sebagai berikut. Yang pertama, tidak semua murid memiliki perangkat yang memadai. Yang kedua, koneksi internet kadang tidak stabil. Ketiga, resiko penyalahgunaan internet terutama pada anak-anak di bawah umur. Keempat, ketergantungan terhadap teknologi. Kelima, tidak meratanya fasilitas di setiap sekolah. Dalam penggunaan ICT, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai berikut. Yang pertama, sebagai fasilitator dan motivator bagi murid. Nah, dalam ICT ini, guru bukan hanya menyampaikan materi saja, tetapi bisa memberikan akses dan arahan agar murid dapat belajar menggunakan teknologi. Nah, selain itu, guru juga dapat memberikan dorongan semangat kepada murid agar murid dapat belajar dengan semangat dan termotivasi untuk belajar. Yang kedua, memilih media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, dalam ICT ini, guru juga harus mencari materi yang sesuai dengan kebutuhan murid dan sesuai dengan fasilitas yang tersedia di sekolah. Yang ketiga, mengarahkan penggunaan teknologi dengan bijak. Nah, di sini guru harus membantu atau mengarahkan murid agar tidak menggunakan teknologi secara berlebihan dan menggunakannya secara bijak. Yang keempat, membantu murid untuk belajar mandiri. Nah, di sini guru dapat membantu murid untuk belajar mandiri dengan cara memberikan tugas kepada muridnya. Sebagai kesimpulan, ICT merupakan media pembelajaran yang sangat penting di era digital ini. Dengan pemanfaatannya, ICT digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi lebih efektif, interaktif, dan menarik. Namun, penggunaannya tetap harus disesuaikan dengan kondisi dan diawasi oleh pengajar atau guru. Sekian dari video saya, terima kasih. Adil Kak Talino Bajuramin Kak Saruga Basengat Kak Jebata.